wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayo Esos dalam pelajaran Sosiologi. Sosiologi mengasyikan. Selamat datang di semester 2, semester akhir untuk kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial globalisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan global? Nah, kita akan membahasnya secara rinci. Ketimpangan global adalah negara yang bersifat terbuka terhadap negara lain tanpa adanya sekat teritorial, ruang, ataupun waktu. Nah, ketimpangan ini berarti ketidakseimbangan pertumbuhan sosial, politik, budaya, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam ketimpangan ekonomi ini terdapat beberapa teori. Bukan hanya ketimpangan ekonomi ya, tapi tadi yang ada sosial, budaya, politik, ekonomi. Nah, kita akan membahasnya dari segi teori-teori yang akan kita jelaskan ini. Nah, yang pertama, dalam teori ketimpangan global, nah teori ini merupakan teori yang merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya. Nah, maksud koloni ini adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber dayanya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis atau negara inti. Nah, kemudian yang kedua ialah teori sistem dunia. Nah, menurut Immanuel Wallerstein, industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa. Yang pertama ialah negara inti, yaitu negara kapitalis. Nah, apa yang dimaksud dengan negara kapitalis? Nah, negara yang memiliki keseimbangan, atau yang memiliki segalanya, baik itu modal, baik itu alatnya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah negara semi periferi. Nah, apa yang dimaksud dengan negara semi periferi? Yaitu negara yang bergantung pada negara inti. Sedangkan yang ketiga ialah negara periferi atau negara pinggiran. Nah, itu merupakan teori yang kedua, yaitu teori sistem dunia. Nah, yang ketiga ialah teori ketergantungan. Nah, apa yang dimaksud dengan teori ketergantungan? Nah, teori ketergantungan merupakan teori yang menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat dari suatu sistem kapitalis internasional yang dominan, atau bisa kita sebut dengan yang membentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan. Nah, yang menggunakan kelebihan apa? Nah, kelebihannya itu mereka ini istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Nah, itu merupakan teori yang ketiga. Teori selanjutnya adalah teori mengenai pendekatan struktural. Nah, maksudnya apa? Nah, teori pendekatan struktural ini adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Nah, selanjutnya ialah teori fungsionalis. Nah, apa yang dimaksud dengan teori fungsionalis? Nah, teori fungsionalis percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Nah, dalam teori ini, posisi dan tanggung jawab lebih besar menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar pula. Nah, kemudian yang kesekian kalinya ialah teori konflik. Nah, apa yang dimaksud dengan teori konflik? Nah, teori konflik ini melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan power yang mendominasi kelompok yang kurang kekuatannya. Nah, teori ini dikemukakan oleh Karl Marx yang memandang bahwa kapitalisme ini akan memperuncing perbedaan kelas antar individu. Nah, itu merupakan teori konflik. Nah, selanjutnya ialah teori pertumbuhan neoklasik. Nah, teori ini dikemukakan oleh Douglas Chenoweth
yang mengatakan bahwasannya teori ini muncul sebuah prediksi tentang pertumbuhan antara tingkat pembangunan ekonomi suatu negara, dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini hanya itu yang kita bahas mengenai teori-teori ketimpangan sosial globalisasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.